Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Gimana kabarnya? Selamat datang semua dan selamat mendengarkan di Suara Hijrah Podcast. Teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Jangan boring mulu, jangan galau mulu. Gak ada gunanya kalau kita galau mulu ya. Segera bangkit dari patah hati. Sebab kata orang nih ya, kalau misalkan kita selalu patah hati, kita gak semangat, ya kita gak akan bisa sukses. Dengan kita bisa memperbaiki diri, insya Allah apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan akan bernilai ibadah. Oke, jadi di podcast kali ini seperti biasa kita akan sharing-sharing dan aku ingin sharing-sharing tentang patah hati. Ya, mencintai tapi berujung patah hati. Ayo gimana tuh? Patah hati itu selalu sakit kan ya. Orang yang patah hati, bahkan kita ya, diri kita yang pernah merasakan patah hati, mungkin hidup itu kayaknya nggak ada artinya gitu. Hidup itu hampa gitu. Patah hati yang berkelanjutan karena hati kita itu sudah dipatahkan oleh seseorang yang dulu pernah kita perjuangkan. Namun nyatanya orang itu udah menghilang tanpa jejak. Pergi meninggalkan kita tanpa pamit. Nah, itu dipertanyakan ya, teman seperti itu atau orang yang seperti itu, apakah ya orang itu baik gitu? Apakah orang yang seperti itu, apakah ia baik? Ya, jadi kita boleh mencintai siapapun itu boleh, namun ada batasannya. Dalam Islam itu mempunyai perasaan kepada orang lain ya nggak masalah gitu, tapi harus ada batasannya. Batasannya itu harus benar-benar kuat ya, jangan sampai kita terlalu mencintai dia namun hati kita, jiwa kita, dan raga kita itu kita persembahkan kepada dia, dan kita berujung kesakitan, berujung penyesalan gitu. Kenapa Islam melarang yang namanya pacaran? Yaitu karena pacaran itu akan mendekati zina. Zina itu zina mata, zina hati, zina pikiran, zina tangan, dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau kita udah suka sama seseorang nih, kita ungkapkan aja. Tapi ungkapannya gimana? Ungkapinnya ya kalau menurut aku pribadi jangan langsung ke orangnya, karena gimana ya, kurang bagus aja gitu. Kalau kita suka sama seseorang, ungkapinnya lewat doa. Kenapa lewat doa? Karena doa yang akan menjadi saksi antara diri kita, Allah, dan diri dia. Seperti itu. Jadi jangan pernah kita berlebihan dalam mencintai seseorang, apalagi belum ada ikatan halal ya. Karena ya banyak banget orang yang sering patah hati, orang yang gampang dibawa ke dalam kemaksiatan, diakibatkan orang itu kurang imannya dan dari segi akhlaknya pun kurang. Maka dari itu, pelajari agama Islam itu sangat penting dan wajib. Di dalam agama Islam, kita pun mengetahui larangan-larangan dalam pacaran, larangan dalam berhubungan sebelum ada ikatan halal. Nah, kalau kita udah belajar agama nih ya, insya Allah kita akan menghindari, kita akan bisa menjauh yang namanya pacaran. Kebanyakan anak muda zaman sekarang mencintai orang yang dia suka itu sangat berlebihan. Gimana ya? Seakan-akan dia itu hanya suka sama orang itu, padahal dia harus introspeksi diri. Hanya Allah yang patut kita cintai.
sebelum kita ada ikatan halal gitu sama dia, kita mencintai Allah dulu. Sebab kalau kita mencintai pemilik hatinya, insya Allah pemilik hatinya itu akan memberikan hati seseorang itu kepada kita. Tapi sebaliknya gini, kalau kita terlalu mencintai seseorang sampai berlebihan dan sampai lupa waktu, lupa ibadah, lupa belajar dan sebagainya, itu yang fatal juga ya. Karena mencintai seseorang itu nggak harus berlebihan, apalagi belum ada ikatan halal kan. Coba deh kita bayangin, kita belum ada ikatan halal, kita berlebihan dalam mencintai seseorang, kita berbuat baik, atau bahkan kita mempersembahkan hati kita yang benar-benar dia itu belum pasti kan jodoh kita atau bukan. Kebanyakan wanita yang berujung sakit hati itu karena wanita itu sangat sayang kepada laki-laki itu, sampai jiwa dan raganya dan hatinya pun dipersembahkan. Namun laki-laki itu di luar sana sudah mencintai wanita lain. Ya itu sedih kan ya, sedih banget pokoknya. Nggak kebayang gitu ya, sakit hati. Terus si wanita itu nangis. Wanita memang makhluk perasaan. Kalau kita suka sama seseorang, ya sudah, cinta dalam diam, kemudian lewat doa kita permohonkan, kita berdoa kepada Allah agar dia yang terbaik dan dia jodoh kita. Hanya itu aja, simple. Kalau kita udah sandarkan hidup kita nih ya pada Allah, kita gak akan pernah sakit hati. Mencintai seseorang itu boleh-boleh aja, tapi jangan berlebihan dan jangan sampai kita mengikuti apa-apa yang dia inginkan gitu. Jadi seakan-akan kita tuh kayak budak cinta. Ya kan? Budak cinta itu memang ya itu seharusnya yang nggak boleh gitu ya, nggak boleh kita lakukan karena kita belum ada ikatan halal. Jadi lebih baik fokus aja ibadahnya ya, fokus aja. Bisa kan fokus ibadah ya, maksimal sholat tepat waktu, terus kita berzikir, sholawat, membantu kedua orang tua. Dan kalau kita udah sering-sering berzikir nih ya, setiap hari kita berzikir dan bahkan atau kita sholawat, kita akan melupakan seseorang itu. Yakin deh. Coba kamu yang mendengar podcast ini, kalau kamu suka sama seseorang dan kamu ingin melepasnya demi Allah, demi cintanya Allah, agar cinta Allah bisa diraih, kamu perbanyak sholawat, perbanyak zikir, minta yang terbaik sama Allah. Kalau setiap hari kamu sudah sering berzikir, sudah sering sholawat gitu ya, dan insya Allah kamu gak akan memikirkan dia lagi. Karena tenang aja, jodoh, maut, rezeki udah diatur sama Allah. Yang penting kita minta sama pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita mohon-mohon sama dia agar kita bisa diterima cintanya, yaitu sama saja kita mengemis-ngemis cinta. Apa kita mau mengemis-ngemis cinta sama manusia? Ya nggak mau kan, janganlah. Tapi kalau kita ngemis cinta sama Allah, kita serahkan semuanya pada Allah, apa yang kita permohonkan dan apa yang kita inginkan, insya Allah itu adalah jalan yang terbaik. Maka tak heran ya, zaman sekarang nih kebanyakan orang yang sakit hati itu diakibatkan lebih mencintai seseorang. Yang bahkan gini, andaikan kita udah punya hubungan sebelum ikatan halal, hubungan sampai beberapa tahun gitu, tetapi akhirnya hubungan itu landas, hubungan itu hancur. Kenapa? Karena hubungan yang didasari kemaksiatan itu akan berujung penyesalan. Sebenarnya tenang aja kok, kita itu harus tenang karena jodoh itu sudah diatur sama Allah. Kita gak usah berusaha untuk mendapatkan dia, gak usah. Coba deh kita berdoa aja sama Allah. Namun ikhtiar memang perlu ya, kita perlu ikhtiar, tawakal, berdoa sama Allah.
Kita mau jodoh yang baik, ya sudah, perbaiki diri. Kita mau jodoh yang soleh, ya udah, solehakan diri kita juga. Cuman yang kita pikirkan ini, kita terlalu terobsesi sama cinta. Cinta itu apa sebenarnya? Cinta itu hanya perasaan, dan perasaan itu harus dijaga dengan baik, bukan hanya diumbar-umbar sampai kita bermesraan di media sosial, terus jalan-jalan berdua. Dan bahkan media sosial itu sebenarnya banyak yang ngelihat, nggak hanya seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri pun, di luar Indonesia gitu, bisa melihat postingan kita, apalagi sampai ya deket lah, sampai nempel gitu ya. Jadi kalau misalkan bukan jodohnya, ya berakhir perpisahan juga. Jadi buat apa kita harus mencintai berlebihan sampai kita tuh nangis-nangis? Kalau kita udah diputusin nih sampai nangis-nangis, terus kita mohon-mohon, itu sepertinya kurang baik aja gitu, ya kan? Sebenarnya coba deh, kalau kita udah sandarkan hidup kita pada Allah, kita gak akan merasa kecewa. Kalau kamu gak percaya, aku sudah membuktikan. Ya alhamdulillah, diriku gak pernah kecewa. Karena tenang aja, jodoh mah gak akan kemana, jodoh gak akan hilang kok. Jodoh itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi ya udah, aku tenang-tenang aja gitu. Yang terpenting lebih pantaskan diri dan mantapkan hati juga. Dan media sosial ini adalah sarana berkomunikasi dengan baik. Lah, kok jadi nyambung ke media sosial? Ya iya tuh, media sosial itu luas ya. Jadi kita harus pergunakan dengan baik. Contohnya, kita mengikuti kajian. Sekarang kan zamannya online ya, karena kita masih kehidupan yang benar-benar duka gitu. Jadi kita ikut kajian online, kita bisa sharing-sharing sama guru-guru, sharing sama ustazah gitu. Kalau laki-laki sama ustadz, kalau wanita sama ustazah lebih baiknya. Dan itu bagus. Mungkin hanya ini yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga hatinya baik-baik saja ya. Jangan patah lagi ya. Karena kalau udah patah, susah dilurusinnya. Oh ya teman-teman, buat teman-teman yang mau cerita apapun itu, cerita pengalaman pribadi, mau suka atau duka, bisa cerita di email aku di mitahujana4321@gmail.com. Insyaallah kalau ceritanya itu menarik dan bagus, bisa aku jadikan podcast. Jangan lupa follow Instagram aku ya di @mitah30 dan follow akun dakwah di @kalamsantun.id. Thank you. Semoga bermanfaat, dan jika ada kekurangan itu murni datangnya dari aku pribadi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.